Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berkat taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah selalu kepada manusia mulia, panutan kita, qudwatuna habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mari sama-sama kita awali dengan niat iktikaf. Selama kita berada duduk di dalam masjid ini, nawaitu iktikafan ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Melanjutkan kajian kita setiap malam Rabu. Sampailah pembahasan kita tentang sholat Jumat, keutamaannya serta syarat-syarat wajib Jumat. Kita akan ambil sedikit keterangan-keterangan dari kitab Irsyadul Ibad
dan juga dari fikih yang kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jumu'ah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ini ayat memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kita tahu ibadah sholat Jum'ah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik, berakal sehat, serta tidak dalam keadaan bepergian. Di dalam satu hadis Nabi SAW pernah menjelaskan, al-jum'atu hajjul fuqara, bahwasanya melaksanakan ibadah sholat Jum'ah itu adalah hajinya orang-orang fakir. Karena memang orang yang berangkat melaksanakan sholat Jum'ah ini ibadahnya, pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Cuma bedanya tidak dipanggil Pak Haji. Jangan khawatir ya. Rasulullah memberitahukan kepada kita, al-jum'atu hajjul fuqara. Jadi ibadah sholat Jumat di siang hari itu adalah hajinya orang-orang fuqara, orang-orang yang fakir. Dan dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, bahwasanya hari Jumat adalah pemimpin daripada hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul ayyam 'indallah yaumul jum'ati wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Bahwasanya pemimpin hari di sisi Allah adalah hari Jum'ah, dan hari Jumat adalah hari yang agung, hari yang mulia dibanding dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini keutamaan yang perlu kita ketahui sehingga kita tidak sampai menyia-nyiakan hari Jumat. Mungkin di antara kita ada yang umurnya sudah 60, bahkan lebih, hampir 70, atau ada yang baru 37, atau yang baru masuk 40. Pernahkah kita sebagai umat muslim berpikir, umur sudah seperti ini, berapa Jumat yang sudah terlewati kosong waktu hari Jumat, tidak ada ibadah kepada Allah. Padahal hari Jumat ini hari yang luar biasa. Ada satu cerita di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah menaiki satu gunung, Gunung Muqaddas, Baitul Muqaddas. Jadi ada Gunung Al-Muqaddas.
Di tengah perjalanan Nabi Musa sedang menaiki lereng gunung itu, melihat sekelompok kaum ya'budunallaha sab'ina sanatan bil jiddi wasyai. Nabi Musa bertanya, "Man antum? Siapa kalian semua ini?" Maka kaum masyarakat itu yang ditanya oleh Nabi Musa, "Nahnu min ummatika." Kami ini termasuk umat engkau wahai Nabi Musa. Kami beribadah selama 70 tahun lamanya di lereng gunung sini. Ta'amuna nabatu minal ardi wasyarabuna ma'ul matar. Makanan kami adalah makanan yang tumbuh dari buminya Allah, dan apa yang kami minum adalah air yang turun dari hujan yang Allah berikan. Kami beribadah selama 70 tahun. Nabi Musa bergembira, senang. Di tengah-tengah kegembiraan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan. Kata Allah, "Tenang wahai Musa, sesungguhnya ada hari yang lebih utama. 2 rakaat salat di dalamnya hari itu lebih baik daripada umatmu." Ditanya, kata Nabi Musa, "Ya Allah, itu hari apa?" Yaitu hari Jumat, harinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pernah tidak merenung sejenak, sudah berapa kali Jumatan, hari Jumat yang banyak terlewat, mulai pagi, ba'da subuh kosong, sholawatnya kurang, baca Al-Kahfinya kadang-kadang mungkin. Kemudian apalagi, padahal di hari Jumat ini hari yang luar biasa, pahalanya dilipat gandakan. Wa fihi khamsu hisal, fihi khalaqallahu Adam, wa fihi ahbata minal jannati ilal ardh. Ya, kita tahu di dalamnya hari Jumat itu adalah di mana hari Jumat banyak peristiwa. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dan Nabi Adam dikeluarkan untuk turun keluar dari surga melakukan perjalanan di bumi ini hari Jumat. Dan besok hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al isman aw qati'ar rahim. Kita tahu di hari Jumat itu, Pak, ada satu saat, satu waktu yang dimana seorang hamba tidaklah berdoa memohon sesuatu apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kapan waktu-waktu yang dikabulkan doa itu di hari Jumat. Ada yang mengatakan ba'da asar hari Jumat. Makanya ada istilah sa'a Fatimah. Habis asar itu jamnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah itu kalau sudah hari Jumat selepas asar, udah beliau duduk menghadap kiblat, ibadah, berzikir, berdoa sampai menjelang maghrib. Ada yang mengatakan waktu itu adalah antara khatib duduk di antara 2 khutbah sampai selesai. Ada 40 pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Fathul Bari tentang pendapat-pendapat ulama kapan waktu yang mustajabah di hari Jumat. Ada yang mengatakan sebelum Jumatan,
Oh, enggak, semuanya waktu hari Jumat waktu-waktu mustajab untuk banyak-banyak berdoa, pasti dikabul. Nah, tinggal kita aja seberapa kuat kemauan kita untuk banyak beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa meminta. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semua. Amin Allahumma amin. Apa amalannya dari Jumat itu, Pak? Selain sholat Jumat, membaca surat Al-Kahfi juz 15, aman dari gangguan Dajjal. Mandi sebelum berangkat sholat Jumat, mandi sunnah tapi pahalanya besar. Nanti ada keterangan hadisnya. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad mulai malam Jumat. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini wafat dalam hari Jumat. Kalau sudah kita bisa mendapatkan itu, Pak, ya Allah ya Karim, ini waktu yang mustajabah, tempat yang bagus. Mudah-mudahan kita semua di antara kita diwafatkan di hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang wafat di malam atau hari Jumat maka aman dari fitnah kubur, aman dari siksa kubur. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Hari Jumat ini luar biasa, karena ini hari liburnya orang Islam. Jadi kalau sudah hari Jumat, ayo sama-sama kita fokuskan. Tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, wafat meninggal di hari Jumat, atau lailatal jum'ati, atau wafat di malam Jumat, illa waqahullahu ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal wafat di hari Jumat atau malam Jumat kecuali akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur, dari ujian, dari adab siksa kubur. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Hari Jumat ada hak-hak yang wajib bagi setiap muslim di dalam melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat, kecuali bagi 4 orang, yaitu hamba sahaya yang masih milik majikannya, au imra'atin, atau orang perempuan, wanita perempuan tidak wajib Jumatan, au sobiyin, atau anak kecil yang belum balik, masih kecil, au maridin, atau orang sakit. Dalam keterangan yang lain, siapa yang berwudu dengan baik di hari Jumat, fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata wastama'a wa ansata ghufira lahum ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya, mandi, habis mandi ditutup badannya, wudunya dengan baik sempurna, kemudian dia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat sunnah, tahiyatul masjid, mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berkata-kata, akan mendapatkan ampunan, ghufira lahu. Orang itu akan diampuni dosa-dosanya, bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Jumat hari ini
dan Jumat yang akan datang. Ya Allah, enak ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Wa ziyadatas salasati ayyam, bahkan ditambah sampai 3 hari. Wa man massal hassa faqad lagha. Tapi hati-hati, ada ancamannya juga, Pak. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, ini ancamannya ngeri juga. Laki-laki man taraka salasa jum'ain mutahawwinan biha taba'allahu ala qalbihi, wa man taraka salasa jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Hati-hati, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa adanya uzur, tidak sakit, tidak kena apa-apa, bukan orang yang sedang bepergian, sengaja meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali tanpa ada uzur yang dibenarkan, maka dia akan dicatat sebagai orang munafik. Naudzubillah min dari. Ini penting ya, sebelum kita ngaji fikih ini diingatkan kita sama pengarang kitab Irsyadul Ibad. Yaghtasilu, mandi. Nah, sebelum berangkat sholat Jumat itu ada amalannya mandi. Bahkan di antara amalannya hari Jumat itu selain mandi Jumat, ziarah kubur. Ya, kalau hari Jumat itu ziarah kubur, terutama kuburan orang tuanya, kuburan gurunya kalau dekat sama rumahnya. Kalau kuburan orang tuanya di Jawa atau di kampung halamannya kecil dulu dia di Sumatera, Sulawesi, ya setahun sekali. Tapi jangan khawatir, malam Jumat ya kirimi bacaan-bacaan gitu, hadiah-hadiah kan gitu. Itu amalannya diantaranya. Nah diantaranya mandi ini luar biasa ya. Bisa bikin rontok dosa kita loh. Mandi niat untuk melaksanakan kesunahan sebelum berangkat sholat Jumat. Ightasilu yaumal jum'ah, mandilah di hari Jumat. Waghsilu ru'usakum, dan basuhlah kepala di antara kalian. Wa illam takunu junuban, kalau tidak junub di antara kalian. Ya, kalau junub punya hadas besar, ya niatnya mandi wajib bukan mandi sunnah. Ya. Wa massu minat tib, jangan lupa kalau berangkat pakai tib, pakai minyak wangi. Wa massu minat tib, dan berjalan. Man iktasala yaumal Jumat kufira anhu dzunubahu wa khatayahu, siapa yang mandi di hari Jumat kufirat anhu dzunubuhu, akan dilebur dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahannya. Dan setelah mandi dia berangkat, fa idza akhadha fil masyi, kalau dia berjalan untuk berangkat melaksanakan sholat Jumat, akan ditulis setiap langkahnya isruna hasanah, 10 kebaikan ya. Setiap langkahnya dihitung kebaikan. Bahkan siapa yang berangkat pagi-pagi, mandinya itu dimulai dari kapan? Ketika terbit fajar. Nah, itu sudah kesunahan. Terbit fajar yaitu masuk subuh, itu sudah kesunahan mandi.
Tapi yang bagus kalau mau berangkat, nah, tinggal mau berangkatnya jam berapa. Berangkatnya jam 11, ya mandi setengah 11 sudah mandi siap-siap. Man ghassala waqtasala summa baqara wabtaqara, siapa yang mandi sebelum berangkat sholat Jumat dan pagi-pagi untuk berangkat berjalan, kemudian dia tidak mengganggu orang, ya, tidak mengganggu orang itu tidak sampai pundaknya orang di minggir sop depan ini udah penuh, tapi dia orang lagi zikir enak gini, nah itu ganggu itu Pak, melangkahi pundaknya orang itu. Kecuali kalau sop di depan ini masih longgar, masih kosong, kayak orang zaman sekarang sudah diharap maju tapi tidak maju-maju, sungkan mungkin, malu. Tidak usah malu, ini sofnya malaikat, sof depan ini. Kalau seumpama pahalanya ditampakkan itu, kok tahu pahalanya besar, niscaya akan berebut meskipun diundi. Nah, kalau sudah penuh ya jangan sampai ganggu, melangkahi lehernya orang, sudah duduk di mana gitu. Siapa yang berangkat pagi-pagi kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan seksama dan tidak berkata-kata, itu pahalanya besar sekali. Ya, walam yatakhattat riqaban nas, tidak sampai melewati pundak-pundaknya manusia. Itu dapat keutamaan yang luar biasa. Kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Nabi itu setiap hari Jumat yuqallibu atfaruhu, memotong kuku, wa yaqussu syaribuhu yaumal jum'at, dan merapikan, memotong pendek kumis beliau, qablal khuruj ila salat, sebelum beliau keluar melaksanakan salat Jumat. Ini kesunahannya sebagaimana Nabi memotong kuku, merapikan bulu kumis, ya. Ini kesunahan. Bahkan orang yang pakai imamah, yang pakai gini, didoakan juga oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memintakan ampun rahmat kepada orang-orang yang pakai imamah, ini pakai surban di kepalanya. Ya, enak jadi umatnya Nabi Muhammad ini, ya, dikit-dikit dapat pahala, ya. Nah, kalau kita sudah tahu, monggo silahkan diamalkan. Berangkat pagi-pagi, ya, supaya dapat pahala kurban onta. Ya, jadi ada malaikat Pak yang berdiri di depan pintu itu, nyatet. Oh, ini berangkat duluan dapat pahala seperti kurban onta. Selanjutnya lagi, jam yang selanjutnya ada yang berangkat agak telat, kurban seekor sapi. Berangkat lagi agak lambat, korban ekor kambing. Bawanya lagi korban ayam. Terakhir telurnya ayam. Nah, kalau yang paling terakhir lagi, ya tidak tahu, telurnya cecek paling. Ya Pak, ya. Nah, ini penting kita. Dajajah ayam summagalladhi yuhdi bayda, terakhir itu telurnya ayam. Ya, jadi kalau soft depan ini seumpama sudah penuh,
Jangan sampai melangkahi lehernya orang yang sedang aneh, kecuali kalau kosong. Itu ancamannya ngeri. Man ittakhadha riqaban nas yaumal jum'at ittakhadha jisran ila jahannam. Siapa orang yang melewati lehernya manusia supaya dapat soft, sudah tahu sudah penuh rapat, melewati dilangkahi lehernya orang, itu mengkhawatirkan dia seperti mengambil jembatan menuju api neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini tentang sholat Jumat. Nah, sedekah di hari Jumat pun dilipat gandakan, Pak. As-shadaqatu tadha'afu yaumul Jum'ah. Jadi kalau ada kotak infak, dimasuki uang sedekah infak, itu infak di hari Jumat berbeda dengan infak di selain hari Jumat. Hari Jumat dilipat gandakan. Bahkan beramal kebaikan, man 'amila khairan fi yaumil jum'ah dha'ufa lahu bi asri ad'afin fi sairil ayyam. Siapa yang beramal baik, beramal soleh di hari Jumat dilipat gandakan 10 kali lipat di selain hari Jumat. Begitu juga yang beramal jelek, berbuat dosa di dalamnya, dilipat gandakan juga dosanya 10 kali lipat. Allah. Man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah. Siapa yang membaca surat kahfi di malam Jumat, maka akan ada cahaya baginya bainahu wa bainal baitul atiq, ya, akan ada cahaya yang memancarkan dari dirinya sampai tembus langit. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sebutin semua ini hadis-hadisnya sama pengarang kitab Irsyadul Ibad. Membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi. Man shalla alayya, ini tentang bacaan sholawat. Ada satu keterangan hadis, wa Daruqutni wa hasanahul Iraq. Man shalla alayya, kata Nabi, siapa orang yang membaca salawat kepadaku yaumal jum'ah, hari Jumat, samanina marratan, 80 kali, ghufirat lahu dhunuba samanina sanatin. Siapa orangnya yang membaca salawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin ya. Minta taufik. Kadang-kadang kita tahu hadisnya, tahu keterangannya, kadang-kadang kita tidak mengamalkannya. Makanya minta taufik, kemudahan dari Allah. Ya Allah bi taufik, ya Allah bi taufik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Itu sedikit dari kitab Irsyadul Ibad. Lanjut di kajian fikih kita tentang sholat Jum'ah. Jadi ibadah Jumat ini diwajibkan ketika setelah perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya. Faslun wasara itu wujubul Jum'ati sab'atu asya'. Fasal menjelaskan syarat wajibnya Jumatan, salat Jum'ah. Sab'atu asya'a, 7 macam yang harus dipenuhi syarat wajibnya. Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Wal bulugh, baligh.
baligh, wal aqlu berakal sehat. Jadi kalau anak kecil yang belum baligh belum ada kewajiban, tapi orang tua boleh mengajak sholat Jumat, tapi tanggung jawab. Jangan anaknya dibiarin ganggu, ya sampai khotibnya bingung. Suaranya khotib Jumat sama anak-anak kalah sama anak-anak. Jadi anak kecil belum mendapatkan kewajiban, tapi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya sudah bisa dikasih tahu ya. Ayo ayo nak sholat Jumat. Diajari adabnya masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid duduk diam, tidak boleh lari-lari, nanti ganggu orang. Yang dosa ayahmu ini gitu ya. Wal aqlu, anak belum berakal sehat. Wal hurriyah, merdeka. Dzukuriyatun, laki-laki, perempuan tidak wajib. Wasihatu, sehat. Nah, kalau sakit ya zuhur, sholat zuhur. Wal istiqan, mustautin, menetap jadi warga situ, bukan orang yang mukim. Ya anak-anak di pesantren itu kan mukim sementara. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan, seperti orang-orang di lapas, di rumah tahanan rutan atau lapas, itu kan sementara, ada yang 15 tahun, ada yang ya. Wa syaraitu fi'liha salasatun wallahu a'lam bissawab. Nanti bisa kita lanjutkan kajian fikih. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan